A.M. Sangaji. A.M. Sangaji merupakan tokoh perintis dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ia lahir di Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku. Sangaji merupakan gelar kehormatan untuk Wakil Kesultanan Ternate di Pulau Haruku. Oleh pemerintahan Belanda dan Jepang, A.M. Sangaji dijuluki sebagai pemimpin tua karena tindakan-tindakannya dalam menentang pemerintahan. Oleh rakyat Indonesia, pada masa itu ia dijuluki sebagai jago tua. AAIO merupakan singkatan daripada Afro-Asian Islamic Organization atau Organisasi Negara Islam Afrika Asia. AAJA merupakan singkatan dari Afro-Asian Journalist Association atau Asosiasi Jurnalis Afrika Asia. AALCC merupakan singkatan dari ASEAN African Legal Consultative Committee atau Komite Konsultasi Legal Asia Afrika. AAPG merupakan singkatan dari American Association of Petroleum Geologists atau Asosiasi Geolog Perminyakan Amerika. AAPOR merupakan singkatan dari American Association for Public Opinion Research atau Asosiasi Amerika untuk Penelitian Opini Publik. Abangan, istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat, untuk menyebut orang-orang Jawa yang beragama Islam di daerah Jawa Timur. Agama mereka ini sering juga disebut dengan istilah kejawen maupun istilah kebatinan. Hal ini disebabkan terdapatnya unsur-unsur yang bukan Islam, terutama unsur mistisme dan pemujaan-pemujaan kepada makhluk-makhluk halus. Abangan bisa juga diartikan orang-orang Jawa sekuler yang tidak beragama. ABDACOM merupakan singkatan dari American, British, Dutch, Australian Common. ABDACOM dibentuk pada saat pecahnya Perang Dunia Kedua dipimpin oleh Jenderal MacArthur. ABDACOM merupakan gabungan pasukan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang bertujuan untuk menghadang ekspansi pasukan Jepang. Abdul Ghaffar Pringgodigdo. Abdul Ghaffar Pringgodigdo lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 1904. Ia bersekolah di Europets Lodge School pada tahun 1911 sampai 1918. Pringgodigdo kemudian melanjutkan studinya di Hogger Burger School hingga tahun 1923 dan melanjutkan pendidikannya ke Leiden. Pringgodigdo lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum dengan gelar Mr. in the Rechten atau MR. Setelah lulus pendidikan, ia bekerja sebagai juru tulis. Kemudian ia menjadi Wedana Karangkober di bagian timur Kabupaten Purbalingga. Pada saat pembentukan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, Pringgodigdo terpilih sebagai sekretaris. Pringgodigdo kemudian ikut serta dalam Panitia 5 yang bertugas merumuskan Pancasila. Setelah kemerdekaan, Pringgodigdo bertugas sebagai Sekretaris Negara Presiden Soekarno sampai Januari tahun 1950. Ketika agresi militer Belanda kedua, Pringgodigdo ditangkap dan dibuang ke pengasingan. Pada tanggal 21 Januari sampai 6 September tahun 1960, Pringgodigdo menjadi Menteri Kehakiman dari Partai Masyumi. Setelah tidak berkecimpung di dunia politik, Pringgodigdo diangkat sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum. Ia kemudian pindah ke Surabaya dan menjadi dosen di Universitas Airlangga dan menjabat sebagai dekan pertama dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun
1953 sampai 1954. Ia kemudian pindah ke Universitas Hasanuddin di Makassar dan menjabat sebagai rektor. Selesai habis jabatan rektornya, Pringgodigdo kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya. Pringgodigdo juga mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Sio Hee dan Wei Pek Hong. Pringgodigdo meninggal pada tahun 1988. Karya Pringgodigdo yang dipakai oleh mahasiswa sejarah adalah buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Abdul Halim. Dr. Abdul Halim lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember tahun 1911. Abdul Halim lahir dari pasangan Ahmad Sultan Mangkuto dan Darama asal Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat. Pada usia 7 tahun, Abdul Halim pindah ke Jakarta mengikuti sepupu ibunya yang pada waktu itu menjadi salah satu pemimpin Batavia Petroleum Maskapai. Pendidikan yang digelutinya dimulai dari HIS, kemudian ia melanjutkan ke Mulo, AMSB hingga GHS atau Geneeskundige Hogeschool, yaitu sekolah kedokteran. Setelah proklamasi pada tahun 1945, Abdul Halim menjabat sebagai wakil ketua BP Knip. BP Knip beranggotakan 28 orang, bertugas sebagai badan pelaksana melakukan pekerjaan sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 137 orang. Pada tahun 1948, Abdul Halim ikut membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, Abdul Halim dipercaya sebagai Perdana Menteri. Setelah RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI, Abdul Halim duduk dalam Kabinet Natsir. Setelah melepaskan jabatan sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Natsir, Abdul Halim kembali menekuni bidang ilmunya sebagai dokter dan menjabat Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tahun 1951 sampai 1961. Abdul Halim terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal RSCM dan meninggal di Jakarta. Abdul Halim meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 1987 pada umur 75 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang berikutnya.